Mapolres Pati, Jawa Tengah melakukan razia terhadap sejumlah tempat karaoke yang masih nekat beroperasi selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pada razia kali ini, seorang aparatur sipil negara juga ikut terjaring. Menindaklanjuti adanya informasi sejumlah tempat karaoke yang masih beroperasi di masa pembatasan kegiatan masyarakat, tim kepolisian dari Mapolres Pati lantas menggelar razia. Razia tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pati serta Kasatpol PP setempat. Dalam razia kali ini, kepolisian beserta Satpol PP mendatangi 4 tempat karaoke yang masih saja bandel beroperasi. Pihak pengelola serta para pemandu karaoke langsung diamankan ke Mapolres Pati. Buka normal berarti ya, seperti biasa ya. Yang mengagetkan, satu di antara pengunjung yang terjaring razia adalah oknum aparatur sipil negara Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ketika diinterogasi, ASN tersebut terlihat kebingungan akibat pengaruh minuman beralkohol. Kapolres Pati AKBP Ari Prasetya Syafaat yang memimpin razia sangat menyayangkan keempat tempat karaoke yang masih beroperasi selama PPKM. Keempat tempat karaoke tersebut jelas melanggar aturan dan harus ditindak tegas. Tempat hiburan, baik berupa kafe, karaoke maupun wahana wisata selama PPKM 11 Januari sampai dengan 25 Januari dilarang beroperasi. Namun pada kenyataannya seperti yang saudara-saudara lihat bahwa masih banyak tempat hiburan yaitu karaoke yang tetap beroperasi dan melaksanakan kegiatan seperti biasa. Dan bahkan ada beberapa room atau ruangan yang sudah terisi. Ada oknum PNS yang kita amankan di salah satu tempat hiburan atau karaoke. Untuk nanti data lebih jelasnya mungkin setelah kita lakukan pemeriksaan di kantor. Dari hasil razia keempat lokasi karaoke tersebut, kepolisian juga menyita ratusan botol minuman keras berbagai merek. Keempat tempat karaoke itu jelas melanggar aturan PPKM dan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Taufan Yuda melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Ya, astagfirullah ya Ustaz, seharusnya kita menjaga satu sama lain, menerapkan protokol kesehatan. Ini malah karaoke bareng-bareng gitu Ustaz ya. Nggak cuma karaoke, tapi kalau kita lihat ini masih banyak orang yang berkerumun di jalan, nongkrong di kafe, lalu mengadakan pesta begitu Ustaz. Lalu Ustaz, bagaimana hukumnya suatu kaum ya, apabila dia tidak mengikuti peraturan yang baik tentunya yang dibuat oleh sang pemimpin Ustaz? Ya, kita tahu ya kalau tuntunannya jelas ya, bahkan dalam Al-Quran disebutkan wa ati Allah, wa ati Rasul, wa ulil amri minkum. Nah ini jadi artinya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin ya. Nah pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya pemimpin-pemimpin yang menerapkan aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Jadi artinya memang aturan-aturan yang baik. Seperti misalnya kalau kita lihat sekarang masalah protokol ini kan masalah bagaimana kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa gitu ya. Maksudnya kemaslahatan banyak orang yang kita pahami aturan ini aturan yang baik. Bagaimana di dalam Islam sendiri hifz ad-din atau menjaga yang namanya agama, juga yang namanya hifz an-nafs ya, menjaga yang namanya kehidupan itu kehidupan yang lebih tinggi. Jadi artinya memang apapun yang kemudian kita sekarang masuk ke dalam aturan, seharusnya aturan-aturan ini memang kita sama-sama jangan sampai lalai, karena tidak mungkinlah mata rantai atau yang namanya virus ini akan terputus kalau seandainya masih tetap banyak orang-orang yang lalai, orang yang nakal ya, dalam tanda petik, yang tidak mau masuk aturan. Jadi sebanyak mungkin orang ikut aturan, tapi ada oknum 1-2 yang tidak masuk, akhirnya apa? Akhirnya yang banyak ini juga akhirnya terpapar juga. Nauzubillah min dzalik. Karenanya ayo saya himbau bersabar sedikit, vaksin sudah ada ya, yang selama kita simultan menjaga pembatasan ini, aturan-aturan pembatasan ini, sambil kemudian menunggu giliran vaksin dan lain-lain. Insyaallah ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita dalam menjaga keselamatan agar supaya kita bisa menjalankan ibadah dengan baik.
Ya, selain itu juga ini meringankan beban para petugas Satpol PP dan polisi juga Ustadz ya, karena diri kita ini sudah sadar bahwa akan patuhi protokol kesehatan, jadi hal-hal seperti ini tidak terjadi Ustadz ya.